Selanjutnya al-balaghah, aspek-aspek balaghah. Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan sastra ya, atau stilistika. Aspek-aspek yang merupakan bagian dari rekayasa bahasa secara style atau menurut aspek keindahannya. Ada al-balaghah, nanti ayat-ayat tertentu dalam setiap mabhas itu yang memuat balaghah yang akan diuraikan. Artinya diuraikan tentu tidak secara detail, lebih kepada prinsip-prinsipnya saja. Termasuk dalam 5 ayat awal surat Luqman ini. Yang pertama, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Fokus pada kata hudan dan rahmatan. Ini kalau dilihat dari bentuk katanya masdar. Ya, menurut ketentuan bahasa, kalau menurut struktur, ini cocoknya dengan isim fa'il ya. Jadi Al-Quran yang menjadi petunjuk jadi hadian. Yang menjadi petunjuk yang memberi rahmat. Rahiman, misalnya hadian rahimah. Tapi di sini menggunakan masdarnya. Nah, ubbira bil masdari diungkapkan dengan masdar an ismil fa'ili menggantikan isim fa'il. Jadi yang terungkap di sini masdar. Padahal kalau menurut strukturnya kan yang jadi hal itu isim sifat, isim fa'il atau musabbihat. Nah, ini diungkapkan dengan masdar menggantikan isim fa'il. Nah, disitulah keunggulannya. Ada apa atau untuk tujuan apa? Begitu. Nah, ini lil mubalaghati, untuk lebih mengunggulkan makna. Untuk lebih mengunggulkan. Sehingga di sini punya makna yang lebih kuat, gitu, lebih unggul. Lebih unggul menggunakan hudan dan rahmatan daripada menggunakan isim fa'ilnya hadian atau rahimah. Itu aspek balaghah yang pertama. Jadi penggunaan masdar menggantikan isim fa'il yang rahasia. Tujuannya adalah untuk mubalaghah. Berikutnya tilka ayatu. Tilka ayatul kitab, yang di awalnya itu kan tilka. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, ini menggunakan tilka. Padahal Al-Quran itu kan ada di hadapan. Berarti dekat gitu. Kalau dekat maka menurut aturan formalnya menggunakan isyarah yang qoribah. Isyarah yang dekat yaitu hadihi. Tapi di sini menggunakan tilka. Tilka ayatu menggunakan tilka isyaratun bil ba'id, yakni menggunakan isyarah untuk jarak jauh, jadi kata tunjuk jauh. Anil qaribi menggantikan isyarah yang dekat. Jadi harusnya menurut formalnya adalah hadihi, kan Quran ada di hadapan. Tapi menggunakan tilka. Nah, ini juga ada nilai keunggulannya, aspek balaghahnya, yaitu libayani uluwir rutbati, untuk menjelaskan tingginya kedudukan Al-Quran. Wasumuwil qadri, dan tingginya kemuliaan Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki kemuliaan yang tinggi, itu dianggap jauh kedudukannya dibanding kita. Nah, kita manusia sebagai makhluk yang tentu saja berhadapan dengan Quran, kalam Allah yang maha tinggi. Jadi seolah-olah ada jarak yang jauh antara kita dengan Quran.
antara khalik dan makhluk. Nah, makanya menggunakan isim isyarahnya isyarah ba'id, tidak isyarah qarib. Nah, itu rahasianya. Yani untuk bayan uluwir rutbah wa sumuwil qadri. Menjelaskan tingginya kedudukan Quran dan tingginya kemuliaan Al-Quran. Kedua. Tiga. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, di sini ada hum. Hum 2 kali. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Kemudian ulaika juga 2 kali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ada penyebutan 2 kali. Nah, itu menurut balaghah itu namanya itnab. Itnab itu artinya memanjangkan kalam. Padahal cukup saja wahum bil akhirati yuqinun. Cukup segitu juga karena sudah terpenuhi. Hum mubtada yuqinun khobar. Demikian pula ulaika ala hudam mir rabbihim. Cukup saja. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa humul muflihun. Nah, tapi dipanjangkan. Itu itnab, memanjangkan kalam. Bitikrari dhamir, dengan mengulangi dhamir uhum. Wasmil isyarah ulaika, dan isim isyarah ulaika. Disebut 2 kali khususnya. Nah, itu ditikrar, diulangi. Nah, itu untuk apa? Nah, itu nilai balaghahnya atau rahasianya adalah li ziyadatis sana'i alaihim wa takrimi. Jadi untuk lebih menyanjung mereka, yakni al-muhsinin. Jadi al-muhsinin ini kan sifat al-muhsinin. Jadi untuk lebih menyanjung mereka diulang-ulangi. Wa takrimihim, dan lebih memuliakan mereka. Di bahasa kita juga, kalau konteksnya baik, misalnya memuliakan itu Bapak misalnya. Ya, karena Bapak daerah ini menjadi maju. Karena Bapak pula daerah ini menjadi berkembang. Kalau enggak ada Bapak, tentu daerah tidak seperti ini. Nah, itu menyebut ulang-ulang itu punya makna tersendiri dalam rangka lebih menyanjung karena konteksnya baik. Nah, itu kira-kira. Jadi pengulangan isim dhamir dan isim isyarah untuk ziyadatus sana alaihim wa takrimi. Selanjutnya di akhir wa qauluhu humul muflihun. Padahal cukup saja wa ulaikal muflihun. Nah, tapi diselang dulu dengan hum. Wa ulaika humul muflihun. Nah, itu yufidul hasra, memberikan makna mengkhususkan. Aihumul muflihuna, hanya mereka lah yang beruntung, la ghairuhum, tidak yang lainnya. Jadi seolah-olah sifat muflihun, keberuntungan, hanya ada pada mereka, yaitu al-muhsinun, tidak pada yang lain. Nah, ini nih diambil dari penggunaan hum setelah isyarah. Wa ulaika humul muflihun. Padahal menurut bahasa dianggap cukup. Wa ulaika muflihun, misalnya gitu. Juga cukup. Atau wa ulaikal muflihun. Ditambah ha, yaitu faidahnya, yaitu faidatul hasri, mengkhususkan. Demikian aspek balaghahnya.